Nusantara ini. Ini saya kira sebagai informasi demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja, monggo saya kembalikan. Tidak dengar Pak. Terima kasih Pak Dr. Sumarwoto atas paparannya, dan mohon tetap karena nanti akan ada tanya jawab, dan tanya mungkin tidak sama. Terima kasih semua narasumber sudah memberikan paparannya masing-masing. Dan sekarang saatnya sesi tanya jawab. Mohon raise hand, ya. Jadi Pak Heris, mohon dibantu admin membuka. Karena Pak Heris, ya. Pertanyaannya yang padat ya Pak Heris, yang fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Raja, terima kasih Pak Ali semuanya. Saya mendengar semua paparan ini sebetulnya juga itu Pak Raja. Justru malah kok agak takut gitu, bukan hanya pesimis tapi agak takut gitu ya. Pertama masalah hilirnya itu berkembangnya itu kelihatannya agak berat ya. Tapi ekspansi di hulunya, di pengembangannya itu sangat masif, itu sangat luar biasa. Perkembangannya seperti disampaikan oleh Pak Ketua P3N itu sampai Gunung Kidul sekian. Terus saya pikir juga pengembangan itu kan dari bibit, misalnya gini, per tahun orang punya 1 hektar, berikutnya sudah bisa mengembangkan 4 hektar. Sehingga di situ itu perkembangannya bisa eksponensial, artinya itu perkembangannya itu luar biasa masifnya, tapi hilirnya itu perkembangannya tidak bisa demikian. Sehingga nanti itu suatu saat saya takut bahwa suatu saat itu benar-benar jenuh dan orang sudah terlanjur untuk menanam banyak. Nah, yang tadi masalah hilirnya selain ekspor itu ada masalah makanan olahan. Nah, yang sampai sekarang itu yang saya dengar dari Bu Ani yang dosen Bengkulu, untuk pengolahan Ambigo sendiri itu dia masih untuk membuat beras shirataki masih impor glukomanan. Artinya dia glukomanan yang dia buat itu belum bisa untuk mencapai food grade. Nah, sehingga kendalanya dalam hal pengolahan makanan itu adalah masalah tadi dibilang sama Pak Abimanyu bahwa masalahnya adalah di selulose dan ada di asam oksalat dan kalsium oksalat ya. Sehingga itu ada masalah sendiri, sebenarnya itu sangat menarik bahwa dibuat makanan. Tapi ada kendala bahwa itu sulit untuk istilahnya menghilangkan selulasa dan kalsium oksalat. Nah ini Pak, kendala yang ini yang sebetulnya saya dari tadi menunggu-nunggu dari sumber, itu bagaimana itu gitu loh, dengan ekspansinya masifnya perkembangan porang yang eksponensial luasnya, tidak diimbangi dengan hilir yang juga sifatnya penambahannya sedikit gitu loh. Nah, apa nanti nggak mengerikan atau menakutkan di ujungnya gitu Pak. Terima kasih, itu aja Pak Raja. Mungkin bisa siapa yang menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja, izin menjawab dari Hipora, memberikan materi. Ya, silakan Pak Halim. Ya, dengan Pak Haris ya. Iya betul. Pak Haris, salam kenal. Saya Pak Halim dari Hipora. Jadi gini Bapak, artinya namanya kita hidupnya ikhtiar. Itu pasti kita itu dihadapkan dengan beberapa hal, diantara kekhawatiran dan optimis. Jadi saya berpikir begini Bapak. Jadi kita kalaupun toh istilahnya dengan perhitungan yang jenengan sampaikan, tapi memang wajar ketika kita bayangkan dalam 1-2 tahun perkembangannya itu, misalkan dari porang istilahnya kita menanam 1.000, kita sudah menghasilkan kata berapa, ya kan? Dari kata dan lain sebagainya, kita bayangkan bahwa
akan terjadi surplus produksi yang betul-betul over, itu yang ditakutkan. Tapi gini, saya sedikit ingin memberikan satu gambaran supaya kita untuk balancing ya Pak, sharing untuk supaya kita optimis. Oke, dari beberapa pembicara termasuk Pak Abimanyu tadi, memang cenderung saya tidak semuanya menguasai terkait dengan glaukoman ini, akan tetapi tidak harus pesimis sehingga kita harus memisahkan. Apa sih gitu loh. Pertama kita bersyukur ya kan, lahan kita itu memang betul-betul banyak yang kosong. Artinya tanpa diapa-apakan di lahan seperti itu. Nah, karena karakter porang itu tidak mengganggu tanaman yang lain, justru bisa dibikin tupang sari. Yang kedua, pengangguran kita itu banyak sekali. Gitu loh. Apalagi di masa-masa pandemi. Nah, dengan konsep pemulihan ekonomi ataupun istilahnya pemberdayaan, istilahnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan lain sebagainya, kalau kita berpikir agak global, agak universal, makanya ini adalah salah satu jalan lah yang terbaik untuk mengatasi. Kita tidak berpikir individu secara masalah. Nah, satu yang kedua, saya yakin Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas lah, gitu kan? Kalau Jepang bisa, apalagi gitu kan, kalau kita bikin tentang masalah nuklir, masalah macam-macam, kita itu banyak orang hebat. Sehingga gambaran saya, selebih pun kita nggak usah berbicara ekspor, ya kan, untuk kebutuhan dalam negeri saja, karena glaukoman kita satu sama-sama yakin bahwa ini adalah UNICEF itu pun sudah mengakui bahwa ini adalah merupakan food, next food ya, jadi makanan masa depan gitu. Nah, jadi alangkah baiknya, saya pikir seperti saya awalnya memang antara antusias, namanya istilahnya naik turun ya grafik di dalam semangat, tapi saya tetap meyakinkan kepada anggota-anggota kita bahwa kita bisa apa istilahnya untuk mandiri. Kenapa? Kalau dipikir adanya jagung, adanya beras dan lain sebagainya yang mengubah karakter bahwa kita Indonesia itu mau diseragamkan, ternyata oke sukses zaman dulu. Sekarang kan ternyata juga ada kendala. Maka lebih kepada kearifan lokal, istilahnya yang penting bagaimana masyarakat itu mempunyai aktivitas dan pemberdayaan. Nah, terkait dengan harga saya sepakat dengan yang lain tadi. Memang saya sendiri kebetulan melakukan ini dengan bekerja memulai dari awal, Pak. Saya sudah nanam itu dari spora. Memang baru sih tahun 2020 kemarin di Agustus kurang lebih sekitar 500.000 bibit dari spora yang kita berdayakan. Saya waktu itu menghitungnya, oke lah, andai kata dapat harga 6.000 saja, itu sudah kembali itu modal. Kalaupun 3 tahun, tapi ternyata bisa dipercepat. Kalaupun mau cepat, mau diambil uangnya, ya kita bisa jual tahun ini pun 1 kali dorman bisa juga. Nah, tergantung. Jadi saya lebih kepada pemberdayaannya, potensi yang ada. Dan yang kedua saya tidak khawatir karena bisa hasil panen ini. Yang penting kita nggak keburu gitu loh. Jadi tidak terlalu pragmatis. Jadi kita nanam harus dapat dan sebagainya. Jadi makanya saya mengapresiasi kepada teman-teman yang mempunyai perhimpunan seperti P3N ataupun istilah Ascopeorin termasuk Hipora sendiri. Ini bagian daripada komunitas-komunitas. Yang jelas memang masing-masing mempunyai kendala, tapi tidak bisa dituntut bahwa kita seperti beternak ayam, yang istilahnya harus tanam sekarang modal sekian, harus kembali sekian. Tapi kalau umpamanya, inilah bedanya porang dengan tanaman-tanaman yang lain. Yang terpenting pertama adalah intinya kita adalah pemberdayaan, sama-sama terus melihat potensi yang ada. Yang kedua, kita tetap pasti masih bisa ada solusinya, tidak mungkin terbuang lah. Kalaupun toh saat ini yang dibentuk makanan itu belum spesifik seperti Jepang, oke lah. Yang penting imun kita Indonesia loh, itu tanaman kita sendiri. Yang penting tidak meracuni, ya kan? Kita jaga kesehatan, tujuannya untuk menjaga kesehatan dan menambah istilahnya penghasilan ataupun ketergantungan terhadap satu istilahnya katakanlah bahan makanan tertentu. Itu Bapak, jadi kita tetap semangat, jadi tidak hanya sekedar bagaimana hasil dalam waktu ini. Jadi cara berpikir kita sebagai pebisnis seperti apa, sebagai petani seperti apa. Jadi mari kita mengambil satu pola.
Kalau yang bisnis bisa kecil Pak, misalkan Bapak sebagai untuk untung, ya di bisnisnya saja, di tata kelolanya, di tata niaganya. Tapi jangan dicampur aduk antara tata niaga, cara berpikir sebagai tata niaga kepada tata kelola atau budidaya. Jadi yang budidaya terus kita kembangkan. Selain ini belum 1 tahun aja saya dengar dari pengetahuan saya, yang dulu selain Jepang nggak bisa makan, semua kita aja masih ekspor. Ingin saya mungkin konfirmasi lagi terkait dengan Ambiko. Ambiko itu tidak masuk, beliau sudah bisa membuat dokumen, cuma tidak diekspor. Untuk kebutuhannya sendiri aja nggak cukup, itu yang terakhir. Nah, saya pun sampai sekarang belum masuk, karena saya tetap akan mempertahankan hasil daripada mitra-mitra Hipora itu, paling tidak saya jual dalam bentuk umbi. Paling tidak mempunyai hasil yang itu dalam bentuk chip. Gitu. Jadi nggak usah keburu, nggak usah dipanen sekarang. Begitu Bapak yang deling, saya hanya berharap mudah-mudahan cara kita sharing inilah sambil berbagi. Ya, terima kasih Pak Halim. Kita tetap semangat, tapi juga tetap harus diberikan. Itu ya, Mas Raja. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim yang jawabannya jauh lebih panjang daripada pertanyaannya. Ya. Oke, ada yang resen lagi? Pak Kifli? Pak Raja. Itu kalau Pak melihat Kifli? ya, Pak Raja. Ya, Pak Marwato. Ya kalau melihat dari chatting itu dari teman-teman itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita tanggapi, khususnya memang sesuai dengan topik kita. Dan mereka menanyakan nanti kita porang itu mau dibawa kemana, apa dibeli pengepul atau pabrik atau bagaimana. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kalau misalnya tahap pertama adalah kita bisa mensosialisasi kepada masyarakat kita sehingga pada suatu saat nanti porang itu tidak kemudian menjadi makanan yang terlalu mahal untuk dibeli, tetapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Itu yang pertama di dalam rangka untuk mensosialisasi ke masyarakat. Yang kedua, ya saya pikir tadi kan sudah banyak sekali mengenai perkembangan pabrik-pabrik yang ke depan ini akan sangat banyak juga di dalam penampungan atau menampung dari produksi yang akan ini dihadapi ke depan. Memang tadi dari pertanyaan di depan tadi kan memang sangat masif ini perkembangan untuk budidaya porang ini, karena bukan sekedar deret hitung tapi sudah mengikuti deret deret ukur, sudah ke eksponensial, sehingga memang perlu kita pikirkan ke depan. Memang tidak lepas dari peran pemerintah sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu pemerintah harus juga mengawal jangan sampai nanti harga itu betul-betul dalam keadaan yang sangat rendah. Itu memang harus diawasi dan didukung oleh pemerintah agar petani juga tidak terlalu rugi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Dr. Sumarwoto. Pak Kifli? Pak Kifli? Ya. Ada Pak Kifli? Halo ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Ini saya dari Mustari, membangun usaha syariah tanpa riba ya. Kebetulan kami punya grup orang juga, cuman ya stagnan karena memang banyak kendala. Tapi alhamdulillah beberapa saat ini ketemu dengan salah satu rekan kita yang kebetulan ketua ekspor Indonesia. Kami akhirnya merancang satu metode untuk membudidayakan porang ini dari hulu ke hilir. Jadi ke depan akan kita berikan edukasi kepada petani bagaimana caranya mereka bisa memproduksi shirataki baik beras maupun mie-nya. Dan sekarang kami alhamdulillah sudah ada komitmen dengan pihak petani untuk
penggunaan lahan perhutani untuk tanam porang, sementara permintaan dari Jepang saat ini sudah datang untuk ekspor glukomanan. Dan kita sudah diskusi dengan beberapa universitas untuk memberikan penelitian yang kemudian ilmunya akan kita edukasikan kepada para pelaku UMKM, di mana kita harapkan mereka adalah istri daripada petani-petani itu. Jadi mereka nanti harapan kita akan bisa memproduksi beras shirataki maupun mie shirataki dari glukomanan yang sudah kita proses. Ya, Pak Gifri, mohon difokuskan ke pertanyaan ke narasumber. Pertanyaan, saya menyampaikan harapan di sini. Monggo kita ini saling mensupport, karena nggak mungkin kalau kita menunggu panen 3 tahun. Karena permintaan sudah masuk. Nah, bagi semua rekan yang insya Allah nanti ada yang memang porang organik ya, mungkin kita bisa kerjasamakan untuk bahan produksi seperti itu. Tapi kalau yang yang kimia, kayaknya Jepang tidak menerima itu. Jadi kita fokus ke yang organik seperti itu. Mungkin saya mohon izin minta kontak atau kontak saya diberikan ke Ketum P3N ya, untuk komunikasi selanjutnya. Porang-porang yang belum sempat terjual itu kan kasihan juga sebenarnya. Daripada kami menanam nunggu 3 tahun, apa yang ada sekarang coba kita bantu kerjasama untuk mensuplai permintaan Jepang yang sekarang ini, itu maksudnya. Sementara itu, alhamdulillah bisa komunikasi dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gifri mungkin Itu nomor saya sudah ada di situ nanti Pak, kalau mau dicatat. Silakan bergabung maupun menghubungi P3N setempat daerah, karena P3N ini sudah sampai di tingkat desa, kecamatan. Ya. Silakan hubungi kalau nggak banyak Pak. Kontaknya di mananya ya? Nanti dilihat di chat Pak, ada Pak. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada penanya. Ditulis kembali, Pak. Ya, jangan lupa. Oh, kandungan mawar. Pak Abdul Pak. Narasumber dengan. Silakan Pak Bimanyu. Iya, untuk teman-teman 879 masih ada yang komunikasi ya. Yang lain mohon. Oke, teman-teman semua, perlu diketahui bahwa yang terpenting untuk para pelaku petani yang menanam, cobalah untuk menanyakan arah ketika ini panen. Sebatas tanaman yang populasinya di 1 hektar 4-50.000 benih, ketika tanam di benih katak, rata-rata panen di 300, 500, 700, terkadang sampai ada yang 1 kilo, tergantung bobot atau berat besar kecilnya si katak tersebut. Hanya saja perlu disikapi juga ketika kita nanam di umbi yang sudah 2 musim dengan jumlah skala yang besar, pihak yang mau menerima hasil panen tersebut coba diajak untuk membuat MOU, butuh kepastian, karena mengingat resikonya juga sangat besar, modalnya juga sangat besar. Ayo sama-sama kita saling menyikapi dalam hal ini, bahwa saya coba kasih contoh sedikit ya. Ketika nanam di 1 hektar populasinya di 40.000,
musim kedua rata-rata up di 2 kilo, berarti 4 kali 2 80 ton. Kalau rata-rata di satu daerah tanam di 10 hektar saja, berarti 10 dikalikan 8, 800 ton dengan harga jual yang rata-rata terendahnya 5.000 saja, 8 kali 5. Nilainya bukan sedikit, Pak. Itu miliaran gitu. Apakah pihak optaker sudah memastikan bahwa umbi hasil panen tersebut sudah pasti diterima? Terlepas nanti penerimaannya dalam bentuk umbi basah atau dalam bentuk chip, silakan bebas-bebas saja. Hanya memang pentingnya para pelaku investasi di pertanian porang ini untuk memiliki real kerjasama, di MUU-kan atau dinotariskan, agar ketika nanti panen yang sudah targetnya tanam katak di 2 musim atau tanam umbi 1 musim langsung bisa jual, tidak kebingungan untuk menjual. Dan saya yakin para asosiasi sudah memiliki optaker masing-masing. Saya yakin juga para asosiasi sudah memikirkan bagaimana ketika anggotanya panen, kemana arahnya, itu saya yakin sekali, karena para senior-senior ini bukan hanya memikirkan bicara tentang net profit yang mereka terima, tapi lebih memikirkan bagaimana menasionalkan porang. Terlepas itu semua, ayo kita sama-sama saling memperingati bagaimana pihak penerima pabrikan real pasti melakukan kerjasama, perjanjian yang dinotariskan dengan teman-teman di daerah, apalagi mengingat sekarang euforia porang sangatlah dahsyat. Banyak pelaku petani yang sampai ada 1.000 hektarnya gitu. Sementara 100 hektar saja dengan populasi rata-rata di 40.000, 104 juta benih, Pak. Nggak main-main. 4 juta benih, 2 musim itu rata-rata tidak meleset 2-3 kilo. Kalau terkecilnya 2 kilo saja, 4 kali 2, 8.000 ton, Pak. 8.000 ton kali harga terendahnya saja di 5.000, 8 kali 5, Pak. Nilainya 40 miliar. Apakah pihak optaker memiliki dana sebesar itu ketika petani panen? Itu hanya 100 hektar. Bayangkan kalau di 34 provinsi yang rata-rata di 500 hektar, nilainya sangat besar. Ini pentingnya sama-sama kita pikirkan. Gitu. Makanya merujuk ke arah pasar lokal, pasar domestik. Ayo sama-sama kita saling terbuka. Glukomanan saat ini di Indonesia tertinggi di 80, sementara net yang diminta oleh mereka pasar luar itu di 90, Pak. 90 sampai 100 gitu. Hasil mesin yang Ambiko sama Sanindo yang sekarang saya cek itu rata-rata sudah mencapai 75 sampai 80%. Itu pun masih ada asam selulosanya. Kalsium oksalat sudah tidak ada, asam oksalat sudah tidak ada, tapi ada masih selulosanya, Pak. Yang dikonsumsi kalau terlalu berlebihan, terlalu banyak juga berisiko tinggi, Pak, menurut kesehatan gitu. Ayo kita pikirkan sama-sama. Untuk para instansi di pertanian, para pelaku pertanian, para ahli, para riset, diminta untuk keterbukaannya gitu. Agar mana yang sudah berhasil meriset, termasuk di berbagai akademisi, agar para pelaku pertanian ini tidak selalu berpikir ekspor, dan ekspor. Pasar lokal ini sangat besar, Pak. Tapi kita juga dibutuhkan keterbukaan. Kita sama-sama terbuka buat teman-teman yang mau melihat seperti apa sih hasil daripada porang yang dari chip menjadi manan. Apa itu glukomanan? Silaturahim ke berbagai pabrikan yang sudah membuat itu. Gitu. Pencapaiannya dilihat. Seperti apa Ambiko, seperti apa Sandindo, seperti apa pabrik-pabrik yang lain juga. Di sini ada RPN, ada ABS, ada berbagai pabrikan. Ditanyakan secara langsung gitu loh, mau soan, mau silaturahmi. Jangan terpaku ke para pelaku yang hanya menerima, pasti saya menerima, pasti saya beli, nggak begitu, Pak. Penting sangat
untuk mengetahui secara real bahwa pabrikan tersebut apakah memiliki LC-nya, real dia sudah memiliki jam terbang ekspor, kalau sudah bicara ekspor, kalaupun mereka memiliki pasar lokal, pasar Indonesia, ya ditanyakan mana gitu. Ini sangatlah penting, mengingat ketika pada waktunya panen, Anda harus pikirkan. Tidak mudah mengeneralisir. Kalau hanya tanam 1 hektar, populasi 40.000, 4 dikalikan 2 musim, 80 ton. Sangat mudah, Pak. 80 ton diangkat. Nilainya kalau terendah 5.000 saja, 8 kali 5 hanya 200 juta, Pak. Tapi coba pikirkan kalau bicara tentang secara keseluruhan, bicara tentang nasional. Bicara tentang hulunya secara nasional di 34 provinsi, nggak main-main, Pak. Ayo sama-sama kita pikirkan. Pabrikan baru sedikit, Pak. Gitu. Ayo sama-sama asosiasi memiliki, kita dorong sama-sama semua asosiasi, apapun bentuknya, paguyuban kah, ataukah seperti apa, kita dorong sama-sama agar memiliki pabrikan lokal. Minimum si asosiasi memiliki pabrikan yang bisa mengecip. Jangan terpaku akan bantuan dari pemerintah, Pak, nggak bisa. Regulasi masih dalam proses. HS-nya saja sampai ini hari dalam proses, Pak. 8 digit ekspornya Indonesia dalam proses, Pak. Jadi jangan dianggap, oh gampang nanti kita bisa diiniin, bisa dicip dan segala macam. Butuh kepastian, Pak. Petani nggak bisa dibuat asal ceplak itu, bahwa nanti bisa bisa dibuat 2, 3, 4, 5, 6 musim. Nggak seperti itu, Pak. Bicara tentang kecerdasan intelektual, mengingat pasarnya juga terbatas, penting, sangat penting petani untuk diajak terlibat langsung ke pabrik, melihat seperti apa cara pengelolaan pabrik. Bagaimana proses dari mulai masuknya umbi, dibuat chip, masuk penepungan, keluarnya masih dengan kalsium oksalat atau asam oksalatnya, atau memang keluar secara otomatis sudah non asam oksalat. Gitu. Jadi jangan mengeneralisir, menggampang sesuatu. Betul, pasar sangat besar, Pak. Jangan bicara tentang ekspor, pasar Indonesia sangatlah menjanjikan. Tapi yuk kita sama-sama pikirkan, apakah ada pabrikan Indonesia yang sudah ngetop, yang sudah besar, menerima real dari pabrikan yang sudah berdiri di Indonesia? Belum, Pak. Ada beberapa tamu yang datang ke pabrikan kami di Jawa Barat menanyakan berapa kandungan glukomannan yang sudah kami hasilkan. Dan kami sampaikan pencapaian kami baru sampai di sini. Itu pun dalam proses mengajak anak-anak mahasiswa yang baru-baru, yang saya berpikir kalau menggunakan riset instansi yang lain membutuhkan biaya sangat besar, Pak. Saya pikir untuk meriset itu di instansi-instansi bisa dengan mudah, kirim umbi atau kirim manan yang masih dalam asam oksalatnya masih ada, selulosidnya masih ada. Yang sudah tidak ada asam oksalatnya saja, Pak, kami kirimkan sampai ini hari, sudah tahun ketiga belum juga melaporkan. Tapi semua mengklaim bahwa kami sudah pencapaian bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Coba di lab hasilnya berapa? Labnya jangan lab biasa, Pak. Dibawa ke berbagai lab yang sudah diakui secara nasional atau secara internasional. Factory-nya Cina kita sudah ada, Pak. Factory-nya Australia sudah ada. Berbagai lab yang diakui oleh dunia yang mana? Itu di lab. Agar ya, Pak Abi, mohon maaf, Pak Abi. Oh iya. Nanti kita baik. lanjutkan lagi sesi tanya jawab karena siap. Ada yang ngintip-ngintip dari Jawa Timur. Oh iya, baik, dengan segala hormat, mohon dengan segala hormat juga, saya tidak menggurui ya, hanya sebatas ingin sama-sama kita share ya. Mohon dengan segala hormat, mohon maaf. Saya menggebu-gebu hanya ingin yuk kita sama-sama saling membangunkan bagaimana menasionalkan bila perlu menginternasionalkan bahan baku pangan yang akan bersumber dari Indonesia. Syukur-syukur bisa mencapai 2-30%. Maka dilanjut. Ya. Ini ada yang ngintip-ngintip dari tadi. Baik, siap baik. Sepertinya nyalinya yang luar biasa besar ini. Ada Pak Eko dari Raja Wali. Ayo. Oh iya, siap. Saudaraku, mangga. Pak Eko, Raja Wali, mohon admin bantu buka. Pak Eko dari PT Raja Wali, ya, ayo.
Ya. Pak Eko. Yo, RPN masuk. Kita sama-sama ngoceh di sini nih. Pak Eko Rajawali. Masih ya. Pak Eko. Pak Eko. Audionya aja Pak, itu audionya seringkali tidak dibantu sama admin Pak. Tadi saya juga begitu. Admin bagus. Pak Eko Rajawali. Selamat malam Mas Raja. Iya. Selamat malam untuk Pak Abimanyu, senior kita, termasuk petani-petani seluruh Indonesia. Mohon maaf baru bisa bergabung. Untuk malam ini saya juga sudah menyimak keseluruhan. Jadi pada intinya saya mewakili dari PT Rajawali Nusantara di Gresik. Untuk saat ini memang dari pabrikan yang sudah 5 tahun berdiri. Saat ini hanya untuk ekspor saja, ekspor dalam bentuk chip. Kita belum seperti Ambiko dari Sanindo yang sudah membuat tepung. Jadi untuk saat ini permintaan untuk chip saja, bahan baku per musim paling cuma terserap hanya di 18.000 sampai 20.000 ton. Itu cuma 4 bulan saja kita beroperasi. Jadi terkait dengan bahan baku. Terus kaitannya